teman-teman sebenarnya jangan lupa juga bahwa bisnis itu diiringi dengan kegagalan. Nah, kadang-kadang kita tuh hanya diiming-imingi dengan kesuksesan, tapi nggak diingetin dengan kegagalan gitu. Nggak diingetin bahwa, lu kebalikannya dari kesuksesan itu kegagalan, dan dua-dua ini ada di dalam dunia bisnis. Selamat datang di OFNB season pertama bareng gua Rifki RM. Oke teman-teman mitra kuliner, ini podcast pertama gua mau coba bikin konten-konten tentang bisnis kuliner. Apakah itu strategi bisnis, apakah itu pengalaman bisnis, pengalaman gua, pengalaman para F&B expert di Indonesia, atau kita mau coba juga bedah bisnis atau brand yang ada di Indonesia. Kita mau coba review produk juga. Pokoknya kita bedah semuanya mengenai bisnis kuliner di Indonesia. Jadi ini nama programnya adalah OFNB teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya rifki.rm, di situ gue suka sharing konten-konten F&B sarcasm ya. Jadi gue menyampaikan edukasi bisnis kuliner tapi dengan hal-hal yang komedi, hal-hal berbau-bau komedi, berbau-bau sarkasme ya, tapi yang penting pasti itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah oke teman-teman, jadi kali ini gue mau coba bahas tentang fundamental bisnis, karena gue kalau ngomong atau jadi mentor ya ke teman-teman semuanya, gue tuh paling seneng ngomongin tentang fundamental. Karena menurut gue fundamental bisnis ya atau mindset berbisnis ini sangat penting, tapi sering dilupain sama teman-teman pengusaha ya. Mau dia lupanya di awal, mau dia lupanya di tengah jalan ya, itu sering deh kebanyakan orang-orang lupa, dan mereka juga nggak pernah sadar bahwa fundamental bisnis itu sangat penting sekali gitu. Apa pentingnya? Kita coba bahas teman-teman. Oke ya. Nah jadi yang pertama, sebelum lo mulai bisnis teman-teman ya, jangan lupa tentukan dulu tujuan dan niat bisnis lo itu apa ya. Coba sekarang teman-teman yang udah punya outlet, misalnya restoran, ada yang punya 5 cabang, ada yang punya 10 cabang, even ada yang sampai 50 cabang, 100 cabang. Coba tanya lagi ke diri kita atau ke partner bisnis lu semua, tanya tujuan dan niat bisnis kita tuh apa sih ya. Jangan-jangan teman-teman selama lu berbisnis bertahun-tahun sekarang sampai omsetnya udah gede, tapi lu tuh nggak punya atau belum pernah ngobrol sama partner bisnis lu mengenai tujuan dan niat bisnis kita. Nah jadi ini tuh penting, jangan disepelein teman-teman ya. Lu kalau mau ibadah aja kan harus niat dulu, mau makan aja berdoa dulu gitu. Apalagi mau berbisnis yang project besar ya, memakai dana yang besar dan berrelasi dengan banyak orang, tapi lu nggak punya niat yang baik atau niat yang utuh, menurut gua itu akan sulit untuk konsisten di kemudian hari. Makanya kalau kita ngebangun perusahaan, ada yang namanya visi misi. Visi misi itu apa sih? Sebenarnya visi misi itu sama dengan niat dan tujuan gitu. Nah, banyak juga teman-teman yang di awal, di saat bikin business plan, di saat bikin deck gitu ya, business deck, nulis di decknya itu tentang visi dan tentang misi. Nah, itu udah bagus, tapi kesulitan yang kedua adalah di saat running bisnisnya atau di saat executionnya ternyata lupa dengan visinya, sehingga visi yang tadinya di awal sudah ditancapkan, niat yang sudah ditancapkan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena biasanya visi itu hanya dipakai untuk narasi. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Oke, jadi tancapkan niat di awal ya, niat yang kuat, niat yang positif. Buat apa Anda membangun bisnis? Dan jika niat Anda membangun bisnis untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan luxury, itu nggak salah juga. Tapi teman-teman harus pikirkan juga, di saat gue sudah megang uang, di saat gue sudah memegang profit, keuntungan dari bisnis yang udah gue bangun, profit ini mau dipakai apa? Ya, jadi banyak juga teman-teman kita yang udah punya profit gede setiap bulannya, ya udah bisa beli mobil ini itu dan lain-lain, tapi ternyata mereka masih merasa hampa. Ya, bahkan kalau di luar negeri, even di Indonesia juga ya, banyak pengusaha-pengusaha yang sukses, perusahaannya gede, tapi mereka bunuh diri gitu ya. Kenapa? Karena gue yakin mereka itu merasa hampa. Buat apa gue ada di titik ini? Gitu. Jadi buat teman-teman mitra kuliner yang menuju kesuksesan, jangan lupa niat dan tujuan, visi misi dalam membangun perusahaan, membangun bisnis itu hal yang paling penting yang teman-teman harus punya di awal. Jika lu punya partner, samakan dulu visinya. Caranya berbeda, it's okay.
yang penting visi sama ya, karena kalau cara juga bermacam-macam, kita dengan partner juga caranya mungkin beda-beda ya, tapi yang penting visi. Jadi bisnis kita atau perjalanan kita itu dipagerin sama visi kita. Oke. Sehingga kita di saat membangun culture, di saat membangun peraturan perusahaan, di saat membangun sistem, di saat membangun produk, anything ya, itu akan mengacu kepada visi misi perusahaan yang memang sudah dibuat sekuat mungkin di awal. Oke teman-teman, jadi yang pertama fundamental bisnis menurut gua itu tujuan dan niat bisnis ya. Jadi bisnis harus mempunyai arah ya, karena jalan bisnis itu berliku-liku. Oke, jadi yang kedua, mental atau fundamental bisnis menurut gua itu adalah berani mengambil resiko. Nah ini ya teman-teman, gua itu pengalamannya belum terlalu banyak ya. Kalau di dunia bisnis kuliner gua itu baru 8 tahun. Di dunia industri startup education teknologi gua tahun ini mencapai tahun kelima ya. Lumayan sudah banyak asam garam yang gua lewatin, dan banyak gua hal-hal yang tidak mengenakan dan mengenakan yang gua dapatkan gitu. Jadi semua gua dapatkan karena gua adalah salah satu orang yang bisa jadi gua itu risk taker ya. Karena gua rasa setelah gua 8 tahun berbisnis ini ya, menjadi entrepreneur kita tuh harus berani mengambil resiko. Bedanya itu dengan orang-orang yang profesinya sebagai karyawan ya. Bedanya itu dengan orang-orang yang tidak mempunyai growth mindset ya. Jadi entrepreneur itu harus mengambil resiko. Oke, jadi resiko itu apa ya? Resiko itu bisa berbentuk kegagalan, bisa berbentuk kebangkrutan, bisa berbentuk hutang ya di dalam berbisnis. Nah, itu teman-teman harus sadari dulu dari awal gitu. Kebanyakan kita tuh pengen membangun bisnis karena iming-iming kesuksesan, ya nggak? Ya, apakah itu salah? Nggak salah, sebenarnya itu benar juga. Kita membangun bisnis kan pengen kaya ya, pengen masuk surga gitu, pengen ngebangun keluarga yang keren, membangun tim dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Itu kan sebenarnya keinginan kita untuk membangun bisnis ya. Itu kesuksesan di dalam arti kita membangun bisnis. Tapi teman-teman sebenarnya jangan lupa juga bahwa bisnis itu diiringi dengan kegagalan. Nah, kadang-kadang kita tuh hanya diiming-imingi dengan kesuksesan, tapi nggak diingetin dengan kegagalan gitu. Nggak diingetin bahwa lu kebalikannya dari kesuksesan itu kegagalan, dan dua-dua ini ada di dalam dunia bisnis ya. Nah, kalau teman-teman mitra kuliner udah mengerti nih, oke, ada sukses, ada gagal ya. Kalau gagal itu dalam bisnis yang tadi bisa berhutang lah, bisa musuhan lah, bisa bangkrut, bahkan bisa masuk penjara gitu, amit-amit gitu. Tapi itu resiko-resiko berbisnis, dan teman-teman harus paham itu sangat betul. Sehingga di saat teman-teman berbisnis dan jika amit-amit suatu saat nanti bisnis teman-teman drop dan mengalami itu semua, teman-teman seenggaknya bisa menyikapi itu dengan positif. Kenapa? Karena memang sudah sadar dulu, ini tuh resiko bisnis ya. Kebanyakan orang-orang yang kabur ya, yang tidak bertanggung jawab dari resiko bisnis yang dialaminya, karena mereka tuh kebanyakan memang tidak paham. Bisnis itu mengandung resiko yang sangat luar biasa kalau mental kita tidak kuat. Jadi fundamental kedua menurut gua dalam membangun bisnis adalah berani mengambil resiko. Nah, sekarang masuk ke mental yang ketiga ya. Jadi kalau gua teman-teman, bukannya karena gua sudah ada di industri edukasi selama 5 tahun ya teman-teman, tapi menurut gua mental yang ketiga itu teman-teman jangan lupa belajar bisnis dulu sebelum lu terjun execution the business gitu ya. Jadi selama 5 tahun ini mungkin gue udah ketemu ribuan pengusaha kuliner ya, UMKM secara online atau offline. Banyak teman-teman mitra kuliner tuh yang nanya ke gue, Mas Rifki, kalau mau mulai bisnis itu harus belajar dulu atau action dulu sih gitu kan. Banyak yang bingung seperti itu. Banyak teman-teman yang action dan sukses, Mas Rifki gitu. Jadi tapi gue bingung nih, Mas Rifki harus apa dulu. Gue selalu jawab seperti ini teman-teman. Jadi gue selalu jawab, Bapak, Ibu, kalau mau masuk bisnis, Bapak Ibu tuh harus punya ilmu dulu. Artinya apa? Artinya harus belajar dulu ya. Tapi belajarnya jangan sampai 100%. Kenapa? Karena belajar itu nggak mungkin 100%. Iya nggak? Belajar itu lifetime proses ya. Jadi gue selalu bilang kayak gini, Ibu dan Bapak belajar, tapi cukup 30% aja ya, nggak perlu 100%. Kenapa? Karena impossible menuju 100% itu
ya. 70%-nya lagi adalah action. Nah, itulah rumus dari gua. Jadi, di saat lu mau mulai bisnis, ingat 30%-nya belajar, 70%-nya action. Kenapa cuma 30%? Karena kalau belajarnya 100% nggak action. Tapi kalau actionnya 100% juga bahaya. Kita sudah mulai bisnis, sudah ngeluarin modal cukup banyak, tapi ternyata kita nggak punya ilmunya. Itu cukup bahaya juga, ya. Istilahnya kayak kalau lu mau ujian, lu kan harus nyiapin pulpen dulu. Lu mau ujian ada pulpen, pensil, penggaris, ya nggak? Kalau lu mau main basket harus ada sepatu basket dong. Ada bola basket dong, nggak ada bola lu mau ngapain gitu kan. Nah, bisnis juga seperti itu. Kalau lu mau berbisnis ada ilmu dulu, ya. Seenggaknya lu tahu dong bikin marketing plan itu seperti apa. Seenggaknya lu tahu juga dong bikin bisnis plan seperti apa, ya. Seenggaknya lu tahu dong bikin produk yang enak itu seperti apa, ya kan. Jangan ikut-ikutan. Di sebelah nasi goreng ayam gue bikin nasi goreng ayam juga, enggak, harus ada diferensiasinya. Dan itu semuanya bermulai dari apa? Bermulai dari ilmu. Nah, jadi itu teman-teman, berilmu dulu baru action. Tapi ilmunya jangan 100%, nanti nggak jalan-jalan gitu kan. Iya, gue juga punya cerita menarik ya. Jadi selama gue bikin perusahaan edukasi bisnis kuliner gitu, ada juga ya orang-orang yang memang masuk kelas gua gitu ya, 4 bulan berturut-turut, walaupun kelasnya mahal yang harganya di atas 10 juta, tapi dia ikut belajar terus, ikut workshop terus, ya kan. Di saat gua tanya, bro, lu kok ikutan workshop terus? Bisnis lu apa? Oh, gua belum ada bisnis, bang. Lah, lu terus ngapain? Iya bang, gua belajar. Terus kenapa belajar sampai 4 kali di kelas yang sama pula? Terus dia jawab, iya bang, kemarin lupa bang. Terus kemarinnya juga lupa. Sekarang juga gue pengen belajar lagi bang, karena pengen belajar, karena pengen ketemu expertnya bang. Tapi gue belum mulai bang. Nah, ini kan ciri-ciri orang yang belajar terus 100% tapi nggak action. Resultnya apa? Ya bisnisnya jadi nol besar gitu teman-teman. Oke, remember, ilmu 30%, action 70%. Nah, oke, jadi fundamental yang keempat adalah pola pikir mengenai bisnis adalah manajemen manusia. Nah, this is very interesting teman-teman, karena I think business is about people. Ya, coba perhatikan gini. Kita itu manusia, ya. Kalau kita punya partner bisnis, partner kita pasti manusia, ya nggak, bukan anjing. Ada juga yang anjing sih. Terus konsumen kita manusia, ya. Kita butuh bahan baku, belinya di supplier kita manusia. Lalu kita punya modal kita dari investor kita manusia, ya. Jadi yang terakhir, kita ngebangun tim, kita punya organisasi, tim kita pun manusia. Jadi I think business is about people management. Benar nggak, ya? Jadi gue pun percaya seperti ini. Semakin besar bisnis lo, maka kapasitas diri lo sebagai entrepreneur pun semakin besar. Artinya apa? Semakin besar bisnis lo, ilmu lo semakin besar, ya. Semakin besar bisnis lo, mindset lo semakin luas. Semakin besar bisnis lo, networking lo semakin luas. Ya, jadi seberapa besar bisnis lo, kembangkanlah diri lo. Nah, itu yang gue percaya juga, ya. Nah, jadi untuk mengembangkan bisnis kita lebih besar, kita harus mengerti bagaimana mengelola manusia, ya. Cuman memang berbeda-beda. Mengelola partner bisnis itu different game. Mengelola konsumen yang manusia juga, that's different game. Mengelola investor, mengelola supplier, that's different game. Tapi intinya semuanya adalah manajemen manusia. Maka dari itu, kita sebagai entrepreneur, menurut gue wajib banget, apalagi sekarang ya. Apa coba? Kita harus pintar ngomong, kita harus pintar negosiasi, kita harus networkingnya luas, banyak teman, ya. Kita harus bercommunity, kita bisa ngobrol atau ngomong di depan umum yang banyak, ya. Semacam kayak gini, ini gue bikin podcast, tappingnya beberapa kali gitu. Awalnya openingnya gagal terus teman-teman. Tapi ya udahlah, namanya juga episode pertama ya, nanti kita belajar lagi ke depannya. Tapi balik lagi teman-teman, ya itu menurut gue jadi entrepreneur itu harus bisa mengelola manusia, ya. Sama halnya kalau kita mempunyai pasangan dan keluarga, ya.
punya anak atau suami, punya istri, ya, kita punya orang tua, mertua, adik kakak, itu kan kita tentang people management. Gimana caranya kita bagus di mata mereka, gimana caranya kita mengelola mereka pun dengan baik, ya. Karena kalau kita bagus relasinya dengan karyawan kita, performa mereka akan naik. Kalau kita bagus hubungan kita dengan supplier, bisa jadi bahan baku itu bisa turun bukan karena memang ayamnya lagi harganya lagi turun, enggak. Kadang-kadang ya bahan baku itu turun karena apa? Karena relasi kita dekat dengan supplier, itu bisa jadi, dan that's the game, ya. Yang kedua, kadang-kadang karena memang kita jago bernegosiasi dengan si supplier itu bisa juga turun, ya kan? Yang paling penting adalah manajemen pengelolaan manusianya, itu kita bisa tangani. Teman-teman, this is very very important, ya. Dan tadi gue udah bahas juga bahwa bisnis lo akan semakin besar kalau kapasitas lo sebagai entrepreneur itu menjadi lebih luas juga, ya. Dan yang terakhir di manajemen manusia ini, gue mau bilang bahwa leadership skill di dalam dunia bisnis, ya, atau kita sebagai entrepreneur itu sangat penting, teman-teman, ya. Semua orang ini bermacam-macam, ada yang bisa memimpin, ada yang tidak. Tapi mau nggak mau, di saat lu masuk ke dunia bisnis, lu harus bisa menjadi leader yang baik, leader yang dicintai sama semua karyawan, leader yang dicintai sama supplier, leader yang dikenal baik, positif oleh para konsumen kamu, gitu. Jadi itu leadership skill itu adalah self development yang menurut gue itu penting juga, teman-teman, ya. Nah, jadi fundamental yang keempat adalah people management, gitu. Oke, yang berikutnya adalah menurut gue yang kelima, fundamental pola pikir sebagai entrepreneur itu harus growth mindset, ya. Jadi kan kalau teman-teman udah belajar mengenai mindset, ada dua, ya, ada fixed mindset, ada growth mindset, gitu. Jadi kalau secara kotor perbedaannya, growth mindset itu ya artinya tumbuh, ya. Arti lebih dalamnya adalah lu tuh harus berkapasitas luas, lu harus open minded, lu harus bergerak secara bebas. Itulah growth mindset. Lu berada di zona tidak nyaman, ya. Beda dengan fixed mindset yang memang lu tuh ada di zona nyaman, yang kerjaannya memang itu terus. Tapi sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, kita tidak bisa seperti itu. Banyak kok kasusnya, teman-teman. Salah satunya adalah Nokia, ya. Gue nyebut brand di podcast gue nggak masalah, ya. Sorry ya buat Nokia. Jadi tapi gini, Nokia di zaman gue SMA tahun 2007-2008 gila banget, nomor 1, ya. Tapi beberapa tahun kemudian kalah sama BlackBerry beberapa tahun kemudian kalah sama Apple, ya. Oke, apa yang terjadi, ya? Yang terjadi bisa jadi Nokia dan BlackBerry tidak melakukan inovasi. Apakah tidak percaya dengan inovasi, apakah tidak mau berinovasi, atau tidak bisa berinovasi. Yang pada intinya brand-brand tersebut tidak melakukan satu kata yang disebut dengan grow atau tumbuh, gitu, ya. Nah, ini bisa jadi kalah dengan kompetitor lain, ya, yang memang kayak Apple, Tesla, dan lain-lain, yang mereka berpikirnya 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan itu di dunia bisnis bakal terjadi apa, gitu. Nah, ini orang-orang atau perusahaan yang tidak memakai growth mindset itu akan kalah. Contohnya sekarang, teman-teman, 2020, 2021 pandemi, ya. Yang saya perhatikan di 2 tahun ini, di PSBB dan di PPKM, banyak juga yang curhat sama gua, ya, mitra-mitra kuliner, bahwa oh, gue tutup cabang gue, oh, dari 20 cabang gue tutup 15 cabang, oh, gue udah harus nge-PHK semua karyawan gue. Nah, kebanyakan yang seperti itu adalah mereka bisnis kuliner yang tidak main di dunia digital marketing, teman-teman, ya. Jadi mereka nggak jualan di dunia online, mereka nggak gabung dengan platform-platform online, atau mereka tidak mengerti digital marketing, mereka tidak membangun online funnel sendiri. Itu mereka die di tahun 2020-2021. Salah satunya apa? Salah satunya karena ownernya tidak growth mindset, tidak berpikir bahwa online itu penting, ya. Mereka akan berpikir online itu penting di saat PSBB loh, tahun kemarin. PSBB muncul, oh, baru produk semua masukkan ke frozen food, baru daftar GoFood, GrabFood, ya, baru belajar tentang advertiser, nggak mau belajar digital marketing, mereka hiring advertiser yang gajinya gila-gilaan. Itu muncul di tahun 2020, dan kebanyakan mereka memang tidak belajar tentang online marketing.
artinya mereka tidak mempunyai growth mindset. That's very dangerous for orang-orang seperti kita yang profesinya sebagai entrepreneur. Oke, jadi itu fundamental kelima teman-teman, yaitu growth mindset ya. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir fundamental yang menurut gua harus ada di entrepreneur itu adalah action oriented. Nah, tadi gua ada bahas ya mengenai ilmu ya. Ilmu berapa? 30%. Actionnya 70%. Nah, ini pola pikir yang terakhir adalah action oriented. Gue tahu ya, gue pernah kuliah di luar negeri dan di sana itu nggak ada yang ngawasin. Jadi terus di sana internet tuh lancar gila gitu kan. Tugas kuliah itu nggak ada, cuman tugas kuliah gitu-gitu doang gitu kan. Enaknya tuh rebahan di rumah, ngobrol, main Xbox sama teman-teman. Rebahan tuh emang enak gitu. Tapi kalau teman-teman ya mitra kuliner cita-citanya menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur yang punya perusahaan besar, cabang di mana-mana, ya kan? Kuncinya cuma satu, execution, ya. Kuncinya cuma satu, execute your plan. Execute your plan, mau nggak mau. Jangan rebahan, jangan kebanyakan nonton Netflix, jangan kebanyakan belajar gitu. Aksi, action oriented, ya. Teman-teman nih dengerin quote dari saya ya. Ide itu harganya 1%. Tapi action itu harganya 99%. Sebanyak apapun kepada expert manapun yang gua tanya, yang paling mahal ide atau action, mereka itu kebanyakan ngejawabnya action. Kenapa? Karena ide itu sebenarnya setiap orang bisa generate. Ide itu setiap orang bisa bikin. Pertanyaannya, siapa yang lebih cepat mengeksekusi dan siapa yang lebih pintar mengeksekusi, ya. Intinya adalah setelah belajar, setelah generating ide, itu adalah execution ya. Jadi entrepreneur seperti teman-teman mitra kuliner itu harus action oriented, harus suara motor, rumah gue pinggir jalan, harus action oriented. Jadi harus mempunyai mindset get things done-nya itu harus militan banget gitu. Ada tugas harus beres, ketemu investor harus berani, waktunya pitching ya pitching gitu kan, waktunya bayar hutang ya bayar hutang gitu kan. Jadi harus berani benar-benar memang action oriented teman-teman. Nah, karena apa? Karena di dunia entrepreneur itu masalahnya sangat banyak ya. Problemsnya itu bejibun sekali. Setiap hari kita bisa menemukan problem-problem yang menurut gua bikin sakit kepala ya. Istri gua saksinya bahwa dulu gua ada masa-masa yang gue balik ke rumah, pulang dari restoran, kepala gue puyeng, gue minta pijit, itu hampir stres. Kenapa? Problemnya banyak. Dan memang dulu juga gue masih bodoh mungkin ya. Sekarang juga masih bodoh sih, cuman pengen sharing aja sama teman-teman gitu. Tapi teman-teman, action oriented is very powerful mindset. Oke teman-teman, jadi itu ada 6 fundamental bisnis yang gue bagikan di podcast pertama gue yang judulnya F&B season pertama. Jadi gue mau bikin beberapa season teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, gimana podcast gue? Boleh teman-teman kalau mau komen, mau ngasih saran, mau ngekritik juga silakan ya. Tapi jangan lupa dulu follow Instagram saya ya, rifki.rm. Kalau mau ngomong sama saya tinggal komen aja di bawah. Kalau mau ngasih kritik, advice, anything, tinggal komen di bawah. Oke? Thank you very much. Semoga teman-teman bisa melewati masa PPKM di tahun 2021 ini dan semoga bisnis kulinernya bisa naik dengan pesat ya. Gue percaya pengusaha-pengusaha kuliner yang bisa bertahan di 2020-2021 di masa pandemi ini, mereka adalah orang-orang yang bisa nge-generate bisnis dan mereka adalah generasi bisnis 10 tahun ke depan. Amin. Oke teman-teman, segitu dulu podcast episode pertama dari gua Rifki RM. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Bukan 3, 2, 1 close door, tapi thank you F&B season 1. Goodbye.